Pernah gak sih ngerasa tiap hari berangkat kerja, duduk depan layar, pulang, lalu besok diulang lagi, tapi hati rasanya kosong? Di video ini, kelihatan satu karyawan yang kerja terus di depan komputer. Tugasnya gak habis-habis. Mukanya makin lama makin lemes. Nah, di titik kayak gini, biasanya motivasi kerja karyawan itu pelan-pelan turun. Walaupun dari luar kelihatannya dia masih baik-baik aja. Kalau pakai kacamata teori Maslow, manusia itu punya beberapa lapis kebutuhan. Paling bawah, kebutuhan dasar dulu. Gaji cukup buat makan, bayar kos, dan hidup layak. Naik dikit, ada kebutuhan rasa aman. Kerjanya gak bikin was-was tiap hari, takut dipecat atau takut dimarahin terus. Lalu, kita butuh merasa punya teman dan diterima di kantor. Bukan cuma jadi mesin kerja di pojokan. Di atasnya lagi, orang pengen dihargai dan diapresiasi. Dan yang paling atas, ada aktualisasi diri. Ngerasa kerja ini bikin kita berkembang dan bermanfaat, bukan cuma ngejar tanggal gajian. Di adegan waktu dia mulai bengong dan kelihatan jenuh, bisa jadi kebutuhan dasarnya sudah lumayan beres. Gaji ada, kantor ada, tapi kebutuhan yang lebih tinggi kayak dihargai, diajak diskusi, dikasih ruang berkembang, itu belum kepegang. Akhirnya, kerja jadi merasa hampa. Disinilah peran atasan dan lingkungan kerja penting banget. Kadang yang dibutuhin bukan hal yang besar, tapi hal simpel kayak makasih ya, kerjamu keren, atau coba kamu pegang proyek ini, kayaknya kamu bisa. Nah, ada juga teori Herzberg yang ngomongin 2 jenis faktor di tempat kerja. Pertama, faktor yang kalau jelek bikin orang gak betah. Gaji dirasa gak adil, aturan kantor bikin pusing, beban kerja gak masuk akal, dan suasana kantor dingin. Kalau ini bermasalah, orang mudah banget down. Kedua, faktor yang bikin kita benar-benar semangat. Kerjaan yang menantang tapi realistis, dikasih kepercayaan dan tanggung jawab, ada pengakuan, dan ada peluang untuk naik level. Di video ini, bayangin kalau beban kerjanya lebih manusiawi, jam kerja jelas, dan kantornya support. Itu bisa mengurangi rasa nggak betah. Tapi, supaya dia benar-benar bangkit, dia butuh sesuatu yang bikin matanya nyala lagi. Seperti tantangan yang pas, merasa dipercaya, dan tahu bahwa yang dia kerjakan itu penting. Jadi, motivasi kerja itu bukan cuma soal angka di slip gaji. Ini soal gimana kebutuhan kita. Dari yang paling dasar sampai soal dihargai dan berkembang benar-benar diperhatikan. Buat karyawan, penting juga jujur sama diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang bikin aku semangat? Apa cuma uang? Atau juga suasana? Tantangan? Atau apresiasi? Buat atasan, jangan lupa, satu apresiasi kecil, satu keputusan yang adil bisa banget ngubah dari satu tim. Kalau kita lihat lagi ekspresi di video ini, dari yang awalnya lelah, lama-lama bisa berubah begitu ada kesadaran dan perubahan kecil. Kerja idealnya bukan cuma soal datang, absen, pulang, tapi soal nemuin arti di setiap tugas yang kita selesaikan bareng-bareng. Kalau itu bisa kejadian, motivasi nggak cuma naik sesaat, tapi juga bahkan bisa lebih awet.